Halo, selamat datang di Ngobrol-Ngobrol Santai. Saya Ayu Saputri. Ini merupakan podcast pertama saya loh. Pada podcast ini, saya akan membahas perlunya menyendiri. Nah, jadi menurut kalian seberapa penting sih menyendiri? Menurut saya, penting banget loh. Nah, jadi teman-teman, sebelum saya membuat podcast ini, beberapa hari yang lalu, saya sempat membuat pertanyaan di instastory Instagram saya. Yang pertanyaannya itu, biasanya ngapain sih kalau lagi sendiri? Gitu. Nah, jadi ini tuh perlu banget. Karena biasanya saya kalau lagi sendiri nih di kamar ya walaupun sebenarnya saya bukan tipe kalau orang yang betah diam di rumah, apalagi di kamar. Biasanya sih diselingi dengan beberapa kegiatan. Nah, jadi banyak orang nih dengan banyak cara untuk menghabiskan waktunya ketika dia sedang sendiri. Awalnya, kenapa sih pengen sendiri? Nah, itu kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi nih. Misalnya, sedang ada masalah, ataupun yang lain-lain. Nah, jadi nih, ketika kita berada pada fase sedang banyak masalah, banyak pikiran, ya saya nggak tahu ya, kalau teman-teman itu menyendiri karena apa. Tapi kalau saya menyendiri itu ya karena memang saya banyak masalah, banyak pikiran, banyak yang saya pikirkan sampai-sampai tidak terkontrol. Nah, itu membuat saya membutuhkan kesendirian. Nah, jadi ketika sendiri kamu ngapain gitu kan? Kan gak mungkin kamu sendiri gak ngapa-ngapain. Jadi banyak nih yang ngejalani kesendiriannya ketika dia lagi sendiri. Ada juga yang sambil melakukan aktivitas, ada juga yang misalnya sambil ngopi nih, ya apa sih, banyak yang lainnya. Nah, jadi pada umumnya muncul permasalahan barulah kita ingin sendiri. Nah, kalau di saya nih ya biasanya sih masalah tuh tugas kuliah sih ya karena status saya masih sebagai mahasiswi gitu. Nah, jadi banyak tugas nih yang harus kumpul ini, deadline-nya kapan, itu buat pusing banget loh. Nah, jadi nih ada beberapa pertanyaan dari teman-teman nih yang tadi saya buat pertanyaan udah dijawab nih sama mereka. Ada yang bilang nih, Ramadhaniatun, kalau lagi sendiri biasanya dengerin musik favorit ya, katanya gitu. Tapi menurut saya benar sih, ada benernya juga. Dengerin musik yang kita suka, dengan nada-nadanya, lirik-liriknya, itu bakal menyentuh banget sama diri sendiri. Setelah itu ya mungkin dengan musik itu, dengan alunan musik itu, melodi itu bisa membuat pikiran lebih tenang kali ya. Bisa dicoba nih teman-teman. Terus ada lagi nih, Tania. Dia menjawab kalau lagi sendiri tuh biasanya ngopi di sudut sendirian. Kalau ngopi di sudut sendirian itu kan tempat ngopi itu umum ya, tapi yang nggak tahu juga banyak sih tempat ngopi yang tidak terlalu ramai, dan ada juga tempat ngopi yang memang benar-benar ramai. Nah, di sini dia biasanya ngopinya sendirian. Kalau saya ngopi, ya pikiran saya entah kemana-mana, saya nggak fokus sendirian gitu. Ya tapi kembali lagi sih pada diri sendiri, bagaimana mengatasi atau bagaimana cara ketika melakukan hal-hal yang positif agar pikiran lebih tenang ketika sendiri. Dan selanjutnya ada dari Desi Wahyuni nih. Nah, dia mengatakan bahwa dia
harus pergi ke tempat yang ada air mengalir. Air mengalir seperti sungai kali ya. Tidak, misalnya kayak ke tempat wisata seperti itu kali ya, tempat wisata yang airnya mengalir, mungkin dengan kita bermain air atau kita masukin air tersebut, pikiran kita lebih tenang, kita bisa lebih mengontrol emosi, begitu mungkin kali ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada nih yang bilang harus pergi ke tempat yang sunyi. Bagaimana tempat yang sunyi teman-teman? Banyak dong ya tempat yang sunyi. Misalnya di belakang rumah nih, sunyi juga. Dan masih banyak lagi loh tempat-tempat yang sunyi. Ya, tapi itulah teman-teman, perbedaan di setiap orang dalam mengatasi kesendirian. Ya, menyendiri itu memang perlu. Kenapa? Karena ketika kita ada masalah, kita tidak mungkin mencampur adukan, kita tidak mungkin melibatkan orang-orang di sekitar. Itulah, kita jangan menjadi orang yang egois. Ketika kita ingin menyendiri, kita harus memikirkan lingkungan di sekitar. Bagaimana lingkungan di sekitar, agar apa? Agar kita dapat, yang pertama itu mengontrol emosi kita ya, lebih kepada misalnya pada masalah pekerjaan. Ya, pekerjaan bisa diselesaikan secara tepat waktu, begitu teman-teman. Nah, jadi masih banyak lagi nih yang komen sebenarnya untuk dibacakan. Cuman karena waktunya yang singkat, jadi cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.